engkau mengenal aku katanya, dan aku mengenal engkau katanya. Tetapi dunia tidak mengenalmu, kata si iblis itu langsung sama saya. Karena apa? Saya mengerjakan apa yang sepenuhnya di dalam Tuhan. Di saat saya mengerjakan apa yang sepenuhnya di dalam Tuhan, memang semuanya ini aneh, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, sehingga terasa aneh bagi dunia, sehingga apa? Ditolak. Waktu dia berkata demikian, saya memang benar-benar sedih. Iblis saja tahu, dan memang benarlah. Iblis yang lebih berpengetahuan akan hal ini, siapa-siapa saja yang berasal daripada Tuhan, daripada Janganlah manusia. takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kecemburuan daripada malaikat kegelapan kepada kita. Saya ingat beberapa hari yang lalu saya ceritakan bagaimana si iblis itu sendiri waktu berbicara. Dia katakan, manusia itu bodoh. Manusia itu diberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia menyia-nyiakan katanya. Nah, karena itu syukuri penebusan ini. Itu sangat diharapkan oleh si Lucifer itu sendiri. Dia tidak memiliki kesempatan sekalipun. Engkau dan saya Tuhan berikan kesempatan bahkan berulang-ulang kali. Namun jangan sesat, Tuhan juga tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Jadi jangan sekarang berdosa, besok datang memohon ampun sama Tuhan. Oh, jangan sesat saudara. Tuhan juga Tuhan yang adil, ya. Jangan hanya hidup di dalam kasih karunia ini yang hanya dengan pemahaman yang salah. Oh, di dalam kasih karunia, nah, kita tidak usah bersusah-susah lagi. Kesempatan yang Tuhan berikan itu, di sana kita harus kerjakan, ya. Oh, kembali lagi ke yang tadi, ya. Kita harus mengerjakan kesempatan itu. Sudah dibeli tiket, sudah dikasih tiket, sudah dikasih kesempatan. Oleh karena itu kerjakanlah supaya kita masuk. Berjuang untuk kesempatan ini. Bukan berarti di dalam kesempatan, di dalam kasih karunia, saudara menjadi merajalela untuk melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Sudahlah, kan nanti diampuni Tuhan. Kan nanti Tuhan berdaulat. Berdaulat ya Tuhan ya. Sedikit aja aku bohongnya. Oh, enak sekali hidup saudara. Ya, ini saya gerak menyampaikan. Ya. Jangan sembarangan mengatakan kata berdaulat. Jangan sembarangan mengatakan perkataan-perkataan oh Tuhan mengerti kok gitu. Hati-hati ya. Ini sebenarnya sangat mendukakan hati Tuhan, bahkan membuat dia geram ya. Dosa tetap dosa, sekecil apapun tetap dosa. Mungkin di dunia ini saudara melihat hukum itu. Jikalau saudara mencuri 5.000 dan 5 miliar, ini ada perbedaan yang sangat besar. Di mana 5.000 oke lah, udah suruhlah dia pulang. Nah, tapi dosa mencuri 5 miliar harus dihukum ya dengan proses pengadilan. Tetapi saudara harus mengingat, di dalam Tuhan mencuri 5.000, mencuri 5 miliar tetap ada di meja penghakiman. Ya, jadi hati-hati. Mau dosa kecil saudara katakan sama saja dengan dosa. Kalau memang harus berdosa, bagus besar aja sekalian, selesai, game over ya. Dingin sekalian, panas ya. Jangan suam-suam kuku ya. Karena anak-anak Elohim tidak akan berbuat dosa lagi ya. Nah, jadi itu adalah kesempatan. Kasih karunia adalah kesempatan. Seperti perempuan itu, berdirilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kalau berbuat dosa lagi, maka ia akan mati. Maka ia akan binasa, ya. Nah, jadi di sini juga di saat Tuhan datang ke dalam dunia sebagai anak manusia, dia memberikan kesempatan. Kesempatan itu dikatakan untuk apa? Oke, kamu sudah kubebaskan ya. Dosa-dosamu itu sudah kuhapuskan. Tetapi bangkitlah, berdirilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi di dalam kasih karunia, di dalam pengetahuan akan keselamatan, kita tidak bisa berbuat dosa lagi ya. Jangan sesat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Oke, kita lanjut.
Kita tadi disebut sebagai anak-anak Elohim. Dan memang kita anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Keren. Dunia tidak mengenal kita. Kita di sini siapa? Anak-anak Elohim. Kenapa dikatakan dunia tidak mengenal anak-anak Elohim? Karena banyak hal yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan. Kalau kita menuju kebenaran, penyatuan di dalam pribadi Kristus, maka kita akan tertolak. Akan tertolak. Saya ingat lagi percakapan waktu dengan si iblis itu, dia katakan kepada saya, aku mengenal engkau. Engkau mengenal aku, katanya. Dan aku mengenal engkau, katanya. Tetapi dunia tidak mengenalmu, kata si iblis itu langsung sama saya. Karena apa? Saya mengerjakan apa yang sepenuhnya di dalam Tuhan. Di saat saya mengerjakan apa yang sepenuhnya di dalam Tuhan, memang semuanya ini aneh, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, sehingga terasa aneh bagi dunia, sehingga apa? Ditolak. Waktu dia berkata demikian, saya memang benar-benar sedih. Iblis saja tahu, dan memang benarlah. Iblis yang lebih berpengetahuan akan hal ini, siapa-siapa saja yang berasal daripada Tuhan, daripada manusia, ya. Iblis mengenali anak-anak yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Tetapi manusia apa? Banyak yang buta, banyak yang menutup telinga, banyak yang menutup mata hati. Untuk membuka, untuk menerima segala kebenaran daripada Kristus. Akhirnya apa? Datang Tuhan, tertinggal. Ya, hati-hati saudara. Jadi supaya kita mengenali apa yang ada di hadapan kita. Jangan lebih pintarlah si iblis daripada kita untuk mengenali segala sesuatu, ya. Nah, karena itu dunia tidak mengenal. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, perkara roh bagi dunia itu suatu kebodohan, karena mereka tidak mengenalnya, mereka tidak mengetahuinya. Ya. Perkara roh hanya diketahui oleh orang-orang rohani. Jadi supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan sama saudara, kepada saudara, dan apa yang saya sampaikan selama ini, maka menyatulah di dalam pribadi Kristus, maka saudara akan mengerti apa yang saya maksud. Kasih Tuhan belum berlimpah dalam hidup saudara jikalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan sekecil apapun. Dunia tidak akan memahami itu. Tetapi jikalau saudara adalah orang yang benar-benar berlimpah kasih Tuhan diam dalam saudara, maka saudara akan mengerti akan hal itu, ya. Sebab hal itu bukan hal yang sulit, ya. Haleluya. Jadi perkara-perkara roh adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Ya. Namun semua itu Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Jadi kalau itu belum pernah kamu dengar, bukan berarti itu alasan untuk mengatakan, oh tidak benar itu. Kalau belum pernah kamu lihat, oh aneh itu dari setan itu. Kalau belum pernah timbul di dalam hatimu, jangan katakan, harus kita uji segala sesuatu. Memang benar uji, tapi sandingkan dengan firman Tuhan, ya. Jangan asal untuk menuduh-menuduh tanpa pengetahuan yang penuh. Terlebih kalau kamu tidak mengalami. Tetapi yang ada katakan kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya Tuhan, apa sebenarnya yang aku lihat ini. Karena aneh gitu. Saya tidak mau Tuhan menjadi orang dunia yang tidak memahami. Saya mau menjadi orang rohani yang memahami. Karena kalau sudah menjadi orang rohani, hal-hal spiritual ini akan kita mengerti. Kita akan tahu mana yang dari Tuhan, mana yang enggak gitu, ya. Jadi tidak akan bayang-bayang. Itu nyata kita ketahui, ya. Oke, kita lanjut. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, ya. Haleluya. Saudara anak Elohim, saya juga anak Elohim. Terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya.
Nah, artinya di situ tubuh apa kita nanti, seperti apa kita nanti di saat kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana kita nanti keadaan kita, tetapi yang kita tahu di saat kedatangannya kita telah bersiap-siap. Di saat dia datang kita tidak malu lagi, kita telah percaya kalau kita akan ikut bersama-sama dia di dalam kemuliaannya. Jadi persiapkan hidup saudara dan saya untuk menyongsong kedatangan Tuhan ya. Harus benar-benar saat ini yang harus saudara persiapkan di dalam hidup saudara selama ada di dalam dunia. Persiapan menyongsong kedatangan Tuhan ya. Jangan di saat mau ujian, mau interview, mau acara pesta, persiapan kita luar biasa. Karena itu berbicara hal yang sementara, tapi persiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Tuhan ya, untuk waktunya Tuhan, untuk hari Tuhan. Karena di sanalah masa depan kita yang sesungguhnya. Di sanalah hidup kita yang sesungguhnya. Apa yang kita lihat inilah yang sesungguhnya tidak nyata. Apa yang tidak kita lihat itulah sesungguhnya yang akan menjadi nyata, yang akan menjadi kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, bersukacitalah engkau, berbahagialah engkau yang percaya walau tidak melihat. Ya. Haleluya, kita lanjut. Haleluya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kalau pengharapanmu untuk ikut di dalam kemuliaannya, maka kita haruslah hidup suci. Kita harus menyucikan hidup kita. Jadi setiap orang yang berpengharapan akan hari itu, akan Kristus, akan kehidupan yang kekal, maka kita harus menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci, ya. Kuduslah sebab Tuhan itu adalah kudus, ya. Nah, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Elohim, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Elohim, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, dosa apapun itu, sekecil apapun itu, maka kita melanggar hukum Elohim. Jadi Tuhan itu Tuhan yang adil. Setiap pelanggaran akan menuju kepada kebinasaan, ya. Nah, oleh karena itu selidiki hatimu senantiasa, jangan ada pelanggaran sekecil apapun dalam hukum Tuhan, ya. Kita lanjut. Dan kamu tahu, ini ayat yang kelima ya, pasal ketiga tadi. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, ia telah menyatakan dirinya. Nah, ia telah datang menyatakan dirinya. Untuk apa? Menghapus segala dosa. Kembali tadi kepada kesempatan atau kasih karunia. Jadi di dalam kasih karunia itu, ia menghapus segala dosa. Ibarat seperti orang tua yang menghajar anaknya, ya, memukul anaknya atau memberikan kesempatan. Janganlah dulu memukul, ya. Seorang anaknya ketahuan mencuri, sementara hukum yang telah diberikan orang tuanya, kalau anaknya berdosa tidak akan bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, akhirnya salah seorang anaknya mencuri, maka hukum tetaplah hukum. Berarti di dalam hukum itu anaknya itu tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah. Tetapi orang tua tersebut tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia mengasihi, sama seperti Kristus kepada saudara dan saya. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya oleh karena kasihnya. Oleh karena itu dikatakan, di saat kita tidak setia, dia tetap setia. Di saat kita tidak mengasihi, dia tetap mengasihi. Karena apa? Dia tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia itu setia, kalau dia itu mengasihi, ya. Nah, jadi karena kasih orang tua tersebut,
Maka dia memanggil anaknya kembali. Dia datang keluar rumah. Dia menjumpai anaknya. Seperti inilah kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Nah, orang tua tersebut datang. Dan orang tua tersebut katakan, oke, kamu bisa masuk ke rumah. Tapi aku mau melihat hidupmu. Kamu jangan berbuat dosa lagi. Nah, dan orang tua memperhatikan bagaimana dia di luar sana. Sehingga di saat tiba waktunya, kesempatan yang diberi, karena di dalam kesempatan itu kan orang tua itu memberikan dia waktu di luar sana untuk merubah segala hidupnya. Maka orang tuanya melihat, orang tuanya sudah menetapkan waktu gitu. Saya melihat dulu sebulan ini perubahanmu gitu. Kita juga diberikan waktu. Jangan saudara merasa Tuhan tidak memberikan waktu. Ada batasan waktu dalam bumi ini, ya. Nah, di saat orang tua tersebut melihat bahwa di saat waktu yang ditetapkan tiba dan orang tuanya melihat dia tetap setia, maka dia akan dibawa kembali. Begitu juga dengan saudara saat ini. Di saat Tuhan memberikan kesempatan itu, dia menghapus dosa. Tuhan melihat bagaimana saudara setelah kedatangannya itu sampai saat ini, ya, apakah kita masih berbuat dosa atau tidak? Nah, kalau masih berbuat dosa, seandainya anak tersebut masih berbuat dosa, dia tetap di luar sana, dia tetap dalam kebinasaan, ya. Begitu juga dengan kita. Di saat kita berbuat dosa, maka kita tetap dalam kebinasaan. Jadi di saat kesempatan itu Tuhan berikan sampai waktunya, yaitu sampai semuanya sebelum semuanya terjadi, kata Tuhan. Sebelum semua terjadi, maka kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi cari perkenanan Kristus dengan apa? Melakukan kehendak Tuhan, ya. Nah, jadi di dalam kesempatan itu kita harus melakukan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, supaya ia menghapus dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima penebusan dosa yang telah diberikan, maka kita telah menyatu di dalam Kristus, maka kita tidak bisa berbuat dosa lagi, ya. Ini harus kita pegang, saudara. Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa, tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi kalau masih ada dosa dalam diri saudara dan saya, berarti kita tidak akan melihat Tuhan. Dan itu tandanya kita tidak mengenal Tuhan. Karena kalau kita telah mengenal Tuhan, kita tahu dia Tuhan yang adil itu. Kita tahu dia Tuhan yang kasih dan adil. Tuhan yang kasih, Tuhan yang menyatakan diri, memberikan pengampunan. Tetapi Tuhan yang adil, Tuhan yang menyatakan segala hukum di dalam setiap pelanggaran. So, hati-hati dalam segala perbuatan saudara. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kalau contohnya kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, dan banyak orang katakan, oh jangan lakukan, kan itu telah seperti ini, kan seperti ini hukumnya sekarang, kenapa kamu harus melakukan itu? Nah, di sini Tuhan katakan, di sini firman katakan, jangan engkau disesatkan, jangan biarkan orang menyesatkan kamu. Kalau memang kamu berbuat benar, ya, karena apa yang kamu lakukan itu adalah firman. Dan di dalam Kristus ada kebenaran. Lakukan, jangan disesatkan orang. Oh iya ya. Jangan berkata, oh iya ya, benar yang kamu bilang. Aku gak mau lagi lah melakukan yang ini. Yang ini saja deh. Emang Tuhan yang bukan sekonsekuen. Sekarang Tuhan katakan kamu jangan begini. Besok Tuhan katakan, oh kamu sudah bisa begini. Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Firman-Nya kekal, tidak pernah berubah-ubah. Dari dahulu sampai selama-lamanya
Firman Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Itu harus kita pegang. Jadi apa yang salah? Filsafat manusia yang membawa saudara dan saya sampai ke zaman ini untuk hidup di dalam filsafat manusia itu. Sehingga apa? Memperkosa firman Tuhan, menodai kesucian firman Tuhan. Satu yang harus saya sampaikan, dan ini berulang kali Tuhan katakan, anakku, umatku telah jauh daripada firmanku. Umatku telah melanggar perintahku. Mereka telah hidup dengan perintah-perintah manusia. Firmanku adalah kudus, firmanku adalah kekal, tidak pernah berubah-ubah, kata Tuhan. Jadi ingatlah firmannya itu, ya. Dia tidak berubah-ubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Jadi firman-Nya juga tidak pernah berubah-ubah. Dia tidak pernah mengatakan di sini dia katakan tidak, di sana dia katakan ya. Di sini dia larang, di sana dia mengizinkan. Tidak ada yang demikian, ya. Apa yang salah? Pemahaman, filsafat, doktrin. Itu yang salah. Yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan saat ini, jangan hidup di bawah doktrin atau filsafat manusia, namun hiduplah oleh kemurnian Injil atau firman Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang firman katakan adalah benar, tetapi apa yang manusia katakan adalah berasal dari pikiran manusia sendiri yang akan membawa engkau kepada ketertinggalan atau kebinasaan. Kalaupun bagi dunia apa yang kamu lakukan, kebenaran yang kamu lakukan itu menurut mereka itu salah, namun ingatlah yang kamu lakukan selagi itu adalah firman, maka tetap lakukan. Pegang apa yang ada padamu, jangan mahkotamu diambil oleh orang lain, ya. Di saat engkau melakukan kebenaran itu, mahkota sudah Tuhan berikan kepadamu. Nah, jangan engkau mau diombang-ambingkan dengan segala pengajaran-pengajaran, ya. Saya tidak mengatakan supaya saudara keluar dari tempat saudara beribadah saat ini, bukan. Karena memang sudah sulit mencari gereja di mana kekudusan firman itu benar-benar nyata, di mana kemurnian daripada firman Tuhan itu benar-benar dipraktekkan. Sudah sangat sulit, ya. Semua sudah dirubah, banyak yang telah dirubah. Yang saya mau katakan kepada saudara, tetap hidup di dalam penggembalaanmu, tetapi biarlah hidupmu digembalakan oleh Kristus. Di dalam penggembalaanmu adalah tempatmu untuk berinteraksi dengan sesamamu manusia, dengan sesamamu seiman. Dan di dalam penggembalaan itu tetaplah engkau berkati sesamamu dengan apa? Firman Tuhan, ya. Karena banyak orang juga yang tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, ya. Karena kalau saudara keluar pun dan melakukan seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara, memang tidak ada yang melakukan seperti itu. Satu organisasi pun tidak ada melakukan seperti apa yang saya ajarkan kepada saudara saat ini. Maksudku kesinambungannya, ya. Karena di organisasi yang satu contoh dia melakukan ini, tetapi tidak melakukan itu. Di organisasi yang satu dia melakukan itu, tetapi tidak melakukan ini. Nah, jadi sempurnakanlah itu di dalam hidup saudara. Lakukanlah apa yang baik dan benar itu di dalam kehidupanmu. Bukan semata-mata bergantung kepada apa kata pendeta, apa kata gembala, tetapi apa kata firman Tuhan, apa kata kitab suci, apa kata Alkitab saudara, ya. Bukan apa kata pendeta, karena tidak semua apa yang dikatakan gembala atau pendeta itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita jika itu di luar standar Alkitab, ya. Jadi jangan hidup dengan doktrin gereja. Saya pernah bertanya kepada salah seorang tokoh agama di dalam gereja Lutheran, ya. Ini tentang darah. Saya katakan, Bu, sebenarnya darah boleh dimakan atau tidak? Dia katakan tidak. Loh, kenapa di ajaran kalian itu diizinkan? Saya katakan, ya kita kan harus masuk ke dalam budaya sebagai metode penginjilan. Nah, saya rasa ini jawaban yang salah. Karena apa? Metode penginjilan itu adalah bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam jemaat, menyampaikan pemberitaan, tapi tanpa melanggar firman Tuhan. Kalau kita melanggar seperti itu, berarti kita telah menyatu dan sama dengan dunia. Yang ada dunia ini harus benar-benar memberikan diri untuk menyatu di dalam pribadi Kristus. Saya rasa untuk bisa menyatu,
kepada masyarakat, kepada jemaat-jemaat, bukan dengan menceburkan diri, mencemarkan diri dengan apa yang menjadi salah di hadapan Tuhan. Ya. Firman tetap firman, pelanggaran tetap pelanggaran. Ya, metode penginjilan itu cukup bagaimana kita menyatu di dalam pribadi mereka. Kalau kita menginjili anak-anak, ya bagaimana untuk menyatu kepada anak-anak. Jangan pula kepada anak-anak, firman Tuhan katakan demikian adik-adik, jangan. Nah, kepada remaja juga, kepada orang tua juga. Metode itu artinya cara kita untuk masuk kepada pribadi mereka. Dengan bagaimana hidup mereka. Makanya kita harus benar-benar mempelajari untuk penyatuan pribadi. Supaya itu bisa kita miliki. Seperti ilmu psikologis yang hanya daripada Tuhan. Ya, hanya daripada Kristus. Tetap diam di kaki Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan bagimu segala apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Ya, tetap diam di dalam Kristus. Ya. Jadi metode penginjilan itu adalah bagaimana kita masuk kepada pribadi-pribadi tanpa melanggar firman Tuhan. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau saudara melakukan kebenaran, jangan mau terombang-ambingkan lagi oleh dunia. Ya, jangan mau. Tetap lakukan kebenaran itu. Jangan sampai mahkotamu diambil oleh orang lain. Ya, karena mahkotamu indah loh di dalam Tuhan. Nah, ini bandoku ini sepertinya cantik sedikit ya kan. Tetapi mahkota itu sangatlah indah. Dunia ini tidak ada ukurannya untuk mahkota saudara. Jadi jangan sampai mahkotamu itu diambil oleh orang lain. Karena apa? Kamu tidak teguh di dalam imanmu. Kamu tidak teguh di dalam pelaku akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi jangan mau disesatkan. Karena barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Intinya selagi itu firman Tuhan, lakukan. Ya. Nah, karena tidak ada pembatalan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Ya. Jadi jangan sampai nanti Tuhan hakimi. Nah, kamu mau kemana? Mau ke sorga, Pak. Tuhan, mau ke sorga. Gitu. Oh, gak bisa, kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Ada firman-Mu yang kau langgar. Di mana Tuhan? Bukankah aku telah melarangmu untuk ini dan itu? Pendeta kami bilang gak seperti itu Tuhan. Pendeta kami bilang seperti ini. Datang Tuhan. Loh, kan aku kasih kitab suci kepadamu. Bukankah telah tertulis? Sejak kecil engkau telah memperoleh kitab suci untuk memberikan engkau hikmat dan kebijaksanaan. Untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kata Tuhan, kan itu ada firman-Nya. Sejak kecil kita telah menerima kitab suci sebagai hikmat bagi kita untuk menerima kebenaran. Nah, bagaimana kalau Tuhan katakan demikian? Jadi kan di dalam firman-Ku itu jelas tertulis apa yang harus engkau perbuat sebagai anak-anakku. Karena anak-anakku harus melakukan seperti apa yang aku lakukan. Aku telah datang ke dalam dunia, aku sudah tunjukkan. Aku telah tunjukkan kepadamu bagaimana hidupku sebagai contoh bagimu selama di dalam dunia. Bukankah aku telah berkata, kedatanganku sebagai anak sulung, sebagai teladan bagimu. Jadi kenapa engkau pintar-pintaran melanggar firmanku yang satu itu? Kecil aja pun Tuhan, hanya jangan begini, jangan begini. Sekecil apapun firmanku, bukankah sudah aku berkata, barang siapa melanggar dan mengajarkan demikian, maka tempatnya di sini. Itu. Dan sampai detik ini, kenapa saya sebagai pelaku akan semua firman Tuhan itu? Karena saya tidak mau dihakimi sekecil apapun. Coba kalau terjadi penghakiman demikian. Jadi gimana dong Tuhan? Berarti gembalaku yang salah dong. Pendetaku yang salah dong. Kami diizinkan kok, dihalalkan kok. Nah, loh, bukankah aku berkata kepadamu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Bukankah gembalamu adalah manusia? Bukankah gembala yang mengajarkanmu adalah domba yang aku percayakan? Bukankah aku gembalamu? Kata Tuhan. Tidakkah suaraku yang harus engkau dengar? Kata Tuhan. Jadi sampai sedalam itu kita harus renungkan. Ya. Jadi gimana dong Tuhan? Nah, coba. Di saat penghakiman itu terjadi, saat itu saudara mau kemana? Pada
Padahal hanya karena perintah kecil yang saudara langgar, ya. Hanya perintah kecil. Saudara taat persepuluhan. Saudara taat untuk memberkati. Saudara taat untuk melayani. Ya. Jadi aku kesana saja. Karena apa? Yang paling aku jaga adalah di masa penghakiman itu. Jangan sampai sekecil apapun nanti perbuatanku di depan Tuhan, Tuhan hakimi. Sedangkan yang melayani juga, saya ingat seorang yang benar-benar memiliki, ini kisah nyata ya, cuman saya lupa, saya pernah baca di satu buku kerohanian. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Nah, dia orang yang penuh kasih. Dia sangat luar biasa melayani. Dia sangat luar biasa mengasihi. Tapi ada waktu di mana dia dibawa Tuhan mati suri. Dia sudah senang, tapi Tuhan menghalangi dia untuk masuk ke sorga. Tuhan katakan, kamu tidak bisa masuk. Kenapa Tuhan? Engkau mengajarkan aku kasih, aku mengasihi. Engkau mengajarkan aku mengampuni. Engkau mengajarkan aku untuk mengajar, saya mengajar Tuhan. Tapi Tuhan katakan, di mana engkau di saat aku memerlukanmu? Nah, seperti sepasang kekasih ya. Di mana engkau di saat aku memerlukanmu? Bukankah engkau sibuk dengan dirimu sendiri? Memang pekerjaanku yang engkau kerjakan, tapi engkau sibuk. Engkau tidak memberikan waktu untukku. Hello, sekecil ini pun Tuhan selidiki. Dan puji Tuhan ya, setiap kesaksian-kesaksian yang Tuhan izinkan terjadi, baik mimpi maupun mati suri atau segala macam, itu mengajarkan kita akan berbagai hal. Nah, saat itu aku membaca itu, aku ingat bagaimana sibuknya aku di dalam Tuhan. Jadi gak ada waktu kami berdua-duaan. Sibuk pelayanan karena orang pun sampai jam 12 malam ya. Nah, mereka pulang, udah aku berdua sebentar, udah tidur. Besok paginya lakukan aktivitas, tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, di sana yang aku lakukan, aku melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi aku tidak melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah berdua-dua dengan Tuhan. Sama dengan seorang istri. Seorang istri akan sangat senang jikalau suaminya seorang yang pekerja keras dan datang ke rumah dia menghantarkan uang. Tetapi coba bayangkan. Coba bayangkan saudara seorang istri tersebut. Mana saudara lebih senang? Saudara diberikan uang atau saudara diberikan perhatian? Sudah makan sayang? Sayang lagi di mana? Jangan lupa ya, jaga diri baik-baik. Jangan lupa makan ya sayang ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Coba, di mana istri yang lebih senang? Diperhatikan atau diberikan uang? Diberikan uang senang. Tapi lebih senang jikalau diperhatikan ya. Jadi kesaksian seorang hamba Tuhan tersebut mengajarkan kita sekecil apapun. Layani pekerjaan Tuhan dan layani Tuhan. Jadi semenjak saat itu dia tidak menyibukkan diri dengan segala sesuatu. Tetap dia lakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi sesibuk apapun dan secapek apapun dia tetap datang melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan, ini pun super power ini. Udah luar biasa Tuhan bekerja itu. Karena udah setahun lebih gak bisa bernafas. Haleluya. Kita lanjut ke ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Bukan saya yang katakan, saudara berasal dari iblis kalau saudara tetap berbuat dosa. Tetapi yang katakan adalah tulisan daripada Yohanes ya. Jadi di sini dikatakan kalau barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi janganlah berbuat dosa lagi ya, supaya saudara tidak dikatakan berasal dari iblis ya. Jadi ingat, setiap kamu berbuat dosa katakan, aku berasal dari iblis dan aku tidak mau berasal dari iblis. Aku berasal dari Tuhan, aku berasal daripada Tuhan. Nah, sehingga dosa itu akan kau lakukan daripada hidupmu. Haleluya. Karena iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Elohim menyatakan dirinya. Anak Elohim siapa? Kristus ya, Yeswa.
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Dengan kedatangannya, dia menjelaskan bagaimana kita harus hidup. Itulah yang dikatakan, ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, supaya kita tidak menghalalkan segala dosa. Ya. Tetapi selanjutnya itu kembali ke saudara dan saya. Bagaimana, seberapa besar kita mengerjakan keselamatan itu, ya. Lanjut. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi. Jadi saudara, kalau saudara katakan saudara sudah lahir dari Elohim, maka jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim, ya. Jadi kalau saudara lahir dari Elohim, bagaimana Kristus dari Elohim, benih dosa itu tidak ada. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Jadi di sini ada tanda anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Jadi kalau engkau tidak berbuat kebenaran, engkau tidak berasal daripada Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, ya. Jadi itu bukanlah anak-anak Elohim. Jadi kita harus saling mengasihi sesama manusia, ya. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-24, ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Elohim ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ya, jadi Tuhan telah mengaruniakan rohnya kepada kita. Oleh karena itu tetaplah setia, tetaplah melakukan firman Tuhan, tetaplah kudus di hadapan Tuhan. Haleluya bagi firman Tuhan. Saya harap kita semua terberkati. Oh iya, ada satu pertanyaan yang harus saya jawab hari ini. Saya lupa, ya, dan memang ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan tentang puasa, ya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu tujuan kita berpuasa, karena banyak orang berpuasa tujuannya salah, semata-mata hanya untuk berdoa bagi pergumulan-pergumulan. Nah, memang bisa, dan ada kalanya kita berpuasa untuk segala doa atau kerinduan-kerinduan. Tetapi terlebih dahulu berpuasa itu mengosongkan diri. Di dalam berpuasa yang pertama itu adalah bagi diri sendiri. Kita menguasai diri kita, ya. Menguasai segala keinginan mata, keinginan hati dan segala hasrat. Jadi puasa ini dipraktekkan dengan apa? Tidak makan dan juga tidak minum, ya. Tidak makan dan tidak minum, tetapi bukan semata-mata hanya tidak makan dan tidak minum. Karena itu hanya secara jasmani, ya. Nah, tetapi jiwa kita lah yang harus benar-benar datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Nah, tujuan puasa yang pertama yang harus engkau lakukan adalah pembentukan karakter, pengosongan diri. Melepaskan segala apa yang bukan berasal daripada Tuhan dalam hidupmu. Dan hendak menyatukan pribadi Kristus dengan engkau, supaya engkau layak dijadikan sebagai anak-anak Elohim. Nah, setelah kita berhasil untuk melakukan itu semua, maka jikalau engkau berpuasa berikutnya bisa untuk mendoakan bangsa, mendoakan sanak saudaramu, dan berpuasa untuk pergumulan. Matius pasal 4. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.